Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bicara bahwa jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang layak untuk dapat dipercayai oleh kita semua tempat ini. Saya mau bacakan Lukas 18 ayat 7-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Alkitab berkata bahwa ada seorang janda yang saat itu minta dibela oleh seorang hakim yang lalim. Dan Yesus mengumpamakan seperti ini bahwa hakim yang lalim saja tidak mau diganggu oleh seorang janda yang minta haknya dibela dan dia mengetok pintu siang dan malam. Oleh sebab itu hakim mengabulkan akan permintaan seorang janda tersebut. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita meminta kepada Dia siang dan malam, maka Tuhan juga akan selalu memberikan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Saya mau katakan ada dua hal kenapa kita ini susah untuk menunggu janji Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Ada dua cara bagaimana kita menunggu janji Tuhan. Cara yang pertama adalah cara menunggu dengan pasif. Dia menunggu-nunggu seolah-olah tidak melakukan apa-apa, biarkan segala sesuatunya terjadi. Ini cenderung tidak percaya. Kecenderungan ini banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Saat ini dia sedang menunggu COVID-19 apakah berhenti atau tidak, kapan berhentinya. Dia menunggu dengan pasif dan tidak melakukan apa-apa. Walaupun di rumah ada PSBB, ada lockdown, tetapi nggak melakukan apa-apa, hanya menunggu. Kalau menunggu pun itu menunggu dari belas kasihan orang lain, menunggu dari orang-orang lain untuk membantu kita. No, bagi kita menunggu jangan pernah pasif. Karena pasif kecenderungannya tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan janda ini? Janda ini tidak pasif ketika dia mempunyai masalah, tetapi dia mengetok-ngetok pintu hakim. Walaupun hakim itu lalim, tetapi dia percaya pasti akan dibela oleh hakim. Demikian juga kita. Yang kedua adalah menunggu dengan pengharapan yang kuat. Sama seperti janda yang saya katakan tadi, bahwa dia menunggu dengan pengharapan yang sangat kuat. Bagaimana dengan saudara di tempat ini? Apakah saudara juga siang malam berseru kepada Tuhan dengan pengharapan yang kuat? Maka Alkitab tadi dikatakan, adakah iman di bumi? Tuhan bertanya, adakah pengharapan di bumi? Adakah kasih di bumi? Tuhan bertanya buat saudara dan saya supaya setiap saudara di tempat ini mengerti bahwa ketika kita menunggu jawaban Tuhan, jangan pernah pasif tetapi aktif. Aktif itu artinya adalah berseru kepada Tuhan siang dan malam dengan penuh pengharapan yang kuat. Ketika pengharapan itu ada dalam diri kita, maka yang terjadi adalah Tuhan juga memberikan sesuai dengan imanmu, sesuai dengan pengharapanmu, dan sesuai dengan kasihmu. Jadi ingat, dua hal ini, mari kita berseru kepada Tuhan siang dan malam, dan tak henti-hentinya kita mau berdoa kepada Tuhan dengan pengharapan yang kuat, dengan iman yang kuat, sama seperti janda tadi, sehingga benar-benar kita didapati oleh Tuhan Yesus ketika dia datang kedua kali menjemput saudara saya, didapatinya orang-orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, kiranya khotbah singkat ini memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. God bless you.